Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas sedikit tentang segmentasi pasar. Nah, apa sih itu segmentasi pasar? Mari kita bahas bersama-sama. Dan Gary Armstrong, pengertian segmentasi pasar adalah pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Tujuan pengelompokan pasar adalah untuk membagi pasar yang beda-beda, heterogen, menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Menurut Pratt and Carroll, segmentasi pasar adalah suatu sistem membagi market segmen-segmen pelanggan profesional dengan kesamaan karakteristik yang memperlihatkan terdapatnya kesamaan tingkah laku konsumen. Setelah kita tahu dua pengertian segmentasi pasar menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu, atau dapat diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Dasar-dasar dan syarat segmentasi pasar. Yang pertama, geografis. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografis seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasional perusahaan. Yang kedua, demografis. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar bagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Psikografis dikelompokkan berdasarkan gaya hidup, nilai, atau kepentingan. Perilaku dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Syarat segmentasi pasar. Pertama, dapat diukur. Pengelompokan pasar harus terukur, baik dalam besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Yang kedua, dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat dapat dilakukan dan dapat melayani segmen pasar dengan baik. Yang ketiga, cukup besar. Pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Yang keempat, dapat dibedakan. Artinya, segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilakukan. Market segmentation harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, ada 3 tahap prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mencari penjelasan dan juga memusatkan perhatian pada suatu kelompok tertentu guna memperoleh pandangan terhadap motivasi, sikap, dan juga perilaku dari konsumen. Tahap yang kedua adalah tahap analisis. Di tahap ini, membuat analisis faktor pada data untuk membuang variabel yang berkorelasi tinggi, serta analisis kelompok untuk penetapan jumlah segmen maksimum. Dan tahap terakhir adalah tahap pembentukan. Pada tahap ini, masing-masing kelompok dibentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografi, dan juga kebiasaan dari konsumsi media mereka.
Sekarang sudah tahu kan tentang apa itu segmentasi pasar beserta prosedur dari segmentasi pasar itu sendiri? Semoga pembahasan kita tadi bisa menjadi referensi pembelajaran ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga data-data yang sudah sebelumnya yang sudah diperoleh. Nah,